Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan sidang skripsi pada hari ini. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Erna, yang mana yang telah mendidik saya dan membimbing saya hingga sampai saya ke tahap ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Ibu Surinawati MKOM, dan dosen pembimbing kedua saya, Ibu Miftahul Jana MKOM, yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti sidang skripsi hari ini. Perkenalkan, nama saya Eka Susanti, nomor induk mahasiswa 17012189, program studi teknik informatika. Di sini saya akan memaparkan judul skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gagal Ginjal pada pasien hemodialisis menggunakan metode forward chaining. Untuk itu, langsung saja saya akan memaparkan poin yang pertama, yang mana latar belakang. Yang pertama, ginjal merupakan organ vital penting dari tubuh, yang mana fungsi ginjal ini adalah untuk menyaring darah dari tubuh dan menyaring sisa-sisa zat makanan dari tubuh. Yang kedua, pada penelitian sebelumnya, yaitu Sitangan et al. 2017, yaitu diimplementasikan menggunakan metode backward chaining, yang proses pencariannya diawali dengan pakar, kemudian menarik kesimpulan dengan bahasa pemrograman, yaitu PHP dan database MySQL. Sistem dilakukan melalui proses konsultasi, diinput sesuai prosedur yang berlaku. Sistem menunjukkan hasil diagnosa seperti informasi mengenai diagnosa penyakit. Diagnosa penyakit gagal ginjal dengan sistem yang telah dirancang diharapkan bisa berdampak pada tindakan pencegahan penyakit. Poin kedua, menurut Rosmawati dan Kusumawardani 2017, penelitian ini dibangun menggunakan metode teorema Bayes, yaitu model sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit gagal ginjal. Akurasi berasal dari 20 pakar dan kasus verifikasi aplikasi. Dan tingkat akurasinya sebesar 65%, model sistem pakar belum sepenuhnya dapat diterapkan, terutama dalam hal ketepatannya. Saran yang dapat diberikan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi lanjutan ialah menambahkan faktor lain, serta penggunaan metode lain seperti multi-user dan website. Yang ketiga, maka perbedaannya dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dibuat menggunakan aplikasi berbasis web dengan bahasa pemrograman yang digunakan ialah PHP dan database MySQL. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode forward chaining, sehingga memberikan nilai akurasi 70% gejala terpenuhi. Untuk sistem ini dapat digunakan di mana saja dan dapat bekerja secara online. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 2 poin. Poin pertama yang mana bagaimana menerapkan metode forward chaining pada diagnosa penyakit gagal ginjal dan memberikan solusi serta pengetahuan yang akurat. Poin kedua, bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gagal ginjal dengan menggunakan metode forward chaining. Batasan masalah. Poin pertama, penelitian dilakukan di Rumah Sakit Grandmed. Poin kedua, penelitian ini hanya membahas diagnosa penyakit gagal ginjal pada pasien hemodialisis. Poin ketiga, menggunakan metode forward chaining. Poin keempat, data penelitian didapat dari seorang pakar ahli ginjal, yaitu Dr. Marina Wati SPPD. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sistem ini yaitu bahasa pemrograman PHP. Tujuan penelitiannya ada poin pertama yaitu menerapkan metode forward chaining untuk diagnosa penyakit gagal ginjal. Poin kedua untuk merancang dan membangun aplikasi berbasis web pada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit gagal ginjal dengan metode forward chaining.
Manfaat penelitian, yang pertama manfaat untuk penulis. Yang mana manfaat untuk penulis ini sehingga penulis dapat menambah wawasan pada saat melakukan penelitian ini, menambah ilmu sehingga penelitian ini dilakukan. Yang kedua, untuk pengembangan ilmu, di mana untuk kedepannya semoga bisa penelitian ini bisa sebagai bahan referensi untuk selanjutnya penelitian kedepannya. Yang ketiga, untuk masyarakat, yang mana semoga masyarakat dengan dilakukannya penelitian ini, masyarakat dapat memudahkan untuk melakukan diagnosa penyakit gagal ginjal. Selanjutnya ada landasan teori, yang mana yang poin pertama, sistem takar adalah suatu sistem yang dirancang untuk dapat meniru keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Poin kedua, gagal ginjal yaitu kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring cairan dan sisa-sisa makanan. Yang ketiga, metode forward chaining adalah metode pencarian yang dimulai dengan kebenarannya yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta dengan bagian dari aturan if dan then. Di sini ada contoh gambar dari metode forward chaining, yang mana observasi A ke aturan R1, kemudian fakta C, aturan R3, dan mendapatkan hasil kesimpulan 1 dan kesimpulan 2. Untuk observasi B, aturan R2, fakta D, fakta E, kemudian aturan R2, kesimpulan 2. Lanjut, untuk metode penelitiannya, kerangka kerja penelitian, di sini ada analisis masalah dilakukan di Rumah Sakit Greenwich. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, studi literatur, dan observasi. Analisis datanya menyusun data secara sistematis. Penerapan metodenya metode forward chaining. Perancangan sistem ada use case diagram, kelas diagram, dan activity diagram. Pengujian sistem di mana implementasi sistem. Kemudian di sini ada contoh kasus dari penelitian ini, yang mana seorang pasien datang ke rumah sakit mengalami beberapa gejala, yaitu perasaan berkurang bersama di tangan atau kaki, yaitu G02, perubahan mental atau suasana hati G03, sakit perut dan punggung G05, kulit gatal yang berkepanjangan G07, lemah, pucat, dan bengkak atau memar G08, penurunan berat badan atau malah meningkatnya akibat penumpukan cairan G10, pembengkakan pada mata kaki G12, tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan G13, pengaruh insomnia dan kurang tidur G14, dan nyeri punggung G16. Di sini ada penjelasannya, di mana penjelasan daftar gejala, data gejala pada pasien gagal ginjal. Ini kode gejalanya ada 10. Kemudian ada gejala yang dialami pasien, ini gejala-gejalanya. Kemudian di sini ada gejala yang dialami pasien, di mana ada kode gejala masih sama seperti yang ini. Kemudian P1 ini gejala dari penyakit gagal ginjal akut. P2 ini gejala dari penyakit gagal ginjal kronis. Lanjut, untuk perhitungan presentasi dari gejala yang dialami pasien, yang mana P1 yaitu gagal ginjal akut dengan memiliki 3 gejala yang dialami pasien, yaitu G02, G03, dan G05. Kemudian 3 gejala dibagi dengan 10. Total keseluruhan gejala yang dialami pasien dikali dengan 100% sama dengan 30%. P2 yang mana ada 7 gejala yang dialami pasien, yaitu G07, G08, G10, G12, G13, G14, dan G16. 7 gejala ini dibagi dengan 10. 10 ini total keseluruhan gejala yang dialami pasien dikali 100% sama dengan 70%. Jadi hasil dari gejala yang dialami pasien menghasilkan penyakit gagal ginjal kronis dengan hasil 70% gejala terpenuhi. Maka solusi dari penyakit yang dialami yaitu gagal ginjal kronis untuk mencegahnya dengan menjalani gaya hidup sehat, dengan menjaga pola makan yang dapat memicu gagal ginjal yang merajalela. Cara mengobatinya gagal ginjal yang berkepanjangan yaitu dengan memberikan obat-obatan, cuci darah atau hemodialisis, dan
transplantasi ginjal. Untuk implementasi sistemnya, baik di sini akan kita paparkan untuk implementasi sistemnya. Nah, di sini ada pasien, admin, di sini ya admin, pasien, di sini ada data pasien, yang mana data pasien ini sudah terisi secara otomatis dari di aplikasi pasien tadi pengguna. Ini total jumlah pasien yang sudah melakukan diagnosa pada penyakit ginjal. Di sini ada ID pasien, nama pasien, tanggal lahir pasien, alamatnya, kemudian nomor teleponnya. Lanjut untuk penyakitnya di sini untuk penyakit, data penyakitnya ada kode penyakitnya berapa, kemudian nama penyakitnya, keterangannya, input gejala, input data maksudnya. Lanjut dan nanti akan muncul untuk jika ada data penyakit terbaru. Ini P003, gagal ginjal apa, kemudian keterangannya. Ini dapat diisi hanya si admin yang dapat mengisi. Kemudian ada data gejala di sini, kode gejalanya berapa, nama gejalanya apa. Input data, kemudian nanti muncul di sini. Setelah itu ada basis aturan. Di sini basis aturan ada nama penyakitnya gagal ginjal apa, akut kah, atau kronis, atau gagal ginjal apa. Jika nanti ada yang penyakit baru, kemudian nama gejalanya apa, kemudian input data. Setelah itu nanti muncul di sini gagal ginjal akut, ada gagal ginjal kronis, kemudian gagal ginjal kronis. Setelah itu di sini ada penunjuk. Nah ini ya, ini ada untuk si pasien untuk melakukan diagnosa. Misalnya ada menu home, selamat datang di aplikasi sistem prakar diagnosa gagal ginjal dengan klinik. Di sini ada pengertian dari sistem akar tentang gagal ginjal pun dijabarkan sedikit di sini. Kemudian langsung saja kita melakukan konsultasi. Dan di sini ada konsultasi oleh kode pasien, di mana kode pasien ini dilakukan terisi secara otomatis apabila berapa jumlah pasien yang sudah melakukan diagnosa pada aplikasi ini. Kita coba ya, namanya Rika tahun 2003, bulan 5 tanggal 7, alamatnya nomor teleponnya 0876. Pilih, lanjut pilih gejala. Nah, di sini ya kode gejalanya dan kita pemilihan gejala. Apa-apa saja yang sudah dialami dan dirasakan oleh pasien, kita pilih, kita centang, checklist, kemudian proses melakukan proses diagnosa. Apakah Anda yakin ingin proses data? Oke. Nah, di sini ya. Melakukan pemrosesan data dan di sini nama pasien Rika, tanggal lahir 2003, bulan 5 tanggal 7 Lubuk Pakam, nama penyakitnya gagal ginjal kronis, hasil diagnosanya 52%, solusinya kita cek.
di sini melakukan pencatatan. Sistem pakar mendiagnosa penyakit gagal ginjal. Laporan hasil diagnosa yang mana berdasarkan hasil diagnosa dengan metode forward chaining, maka dihasilkan kesimpulan di bawah ini. Nama pasien Rika, tanggal lahirnya 2003, tanggal 5 bulan 7. Alamatnya Lubuk Pakam, nama penyakitnya gagal ginjal kronis, nilai diagnosanya 52%. Solusinya yang mana untuk mencegahnya yaitu dengan jalani pola hidup sehat dengan menghindari kondisi yang dapat memicu gagal ginjal kronis. Cara mengobati gagal ginjal kronis dengan memberikan obat-obatan, cuci darah atau hemodialisis, dan transplantasi ginjal. Oke, kemudian di sini ada info dari penyakit ginjal. Pengertian gagal ginjal yaitu ini ada pengertiannya di sini silakan. Kemudian ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Baik, hanya inilah dari aplikasi dari pengunjung apabila pasien melakukan diagnosa. Kemudian kita lanjutkan kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan sebuah kesimpulan yaitu poin pertama, penerapan metode forward chaining dilakukan dengan menerapkan perhitungan metode forward chaining dalam sistem pakar yaitu dengan kode penyakit P1 sebagai gagal ginjal kronis dengan melakukan perhitungan jumlah gejala yang dialami pasien dibagi dengan jumlah total keseluruhan kode gejala dikali 100% sehingga menghasilkan penyakit gagal ginjal kronis dengan nilai akurasi sebanyak 70% gejala terpenuhi. Poin kedua yaitu perancangan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gagal ginjal dengan metode forward chaining dilakukan dengan menggunakan aplikasi pemrograman berbasis web dan menggunakan database MySQL. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diperoleh penulis yaitu poin pertama diharapkan untuk kedepannya sistem pakar ini dapat dikembangkan lagi dengan melakukan perbandingan dua metode pada sistem pakar serta penambahan data-data gejala dan penyakit sehingga mendapatkan hasil diagnosa yang lebih akurat. Poin kedua, dengan program ini diharapkan fitur pada aplikasi sistem pakar ini ditingkatkan lagi sehingga dapat menampung data lebih banyak. Poin ketiga, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan karya ilmiah untuk kedepannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.